تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita tentang dua jalan untuk menggapai kemuliaan. Jalan yang pertama yaitu al-iman, yaitu keimanan. Apa itu iman? Iman secara bahasa bermakna at-tasdiq, itu membenarkan, meyakini kebenarannya. Apa yang kita yakini? Yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terlihat oleh kedua mata kepala kita, tidak pernah terdengar oleh kedua telinga kita, tidak pula terlintas dalam benak pikiran kita, tapi kita percaya. Maka di situ iman memiliki poin yang sangat tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan iman asasnya itu adalah khabar, berita. Ketika kita mempercayai sesuatu, mengimani sesuatu, itu artinya kita sedang meyakini kebenaran orang yang membawa khabar. Karena itu kalau kita beriman kepada perkara yang ghaib, yang tidak pernah terlihat oleh kedua mata kepala kita, mengimani tentang hari kiamat, mengimani tentang surga dan yang lainnya, itu pada hakikatnya kita sedang mempercayai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu iman, dia memiliki poin yang tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar As-Siddiq, suatu ketika datang orang-orang kafir Quraisy sembari mengkhabarkan kepada Abu Bakar tentang perjalanan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam klaim, ceritakan bahwasannya beliau melakukan perjalanan hanya butuh waktu 1 malam saja. Dan hal ini
tidak masuk di akal oleh sebagian manusia. Karena itu orang-orang kafir Quraisy berharap Abu Bakar nanti akan menolak berita ini. Mereka bahagia, gembira. Bisa jadi dengan kabar ini Abu Bakar akan keluar dari Islam. Tapi apa yang terjadi? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ma dama qal faqad sadaqa." Selama yang mengucapkan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia adalah orang yang sangat jujur. Subhanallahilazim. Jadi tidak ada peduli jenis beritanya seperti apa, tapi permasalahannya siapa yang membawakan kabar tersebut. Di situ dia letak iman. Kita saja ketika diceritakan di misalnya di Kampung Benteng terjadi kecelakaan, maka kita lihat siapa yang membawakan berita ini. Apakah dia orang yang jujur atau tidak? Di situ kita baru meletakkan apakah berita ini patut dipercaya atau tidak. Karena yang kita lihat siapa? Yang kita lihat adalah sang pembawa berita. Karena itu iman sekali lagi memiliki poin yang sangat tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena orang yang beriman pada hakikatnya dia membenarkan Allah dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, iman itu mencakup 3 unsur. Unsur yang pertama yakni i'tiqadun bil qalbi, meyakininya dengan hati. Kenapa? Karena orang menampakkan Islam tapi di dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran, dia itu munafik. Kemudian unsur yang kedua, iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, mengakui kebenarannya dengan lisan. Kenapa? Sebab dahulu Fir'aun dan bala tentara, Fir'aun dan bala tentaranya itu pada hakikatnya hati mereka membenarkan dakwah Musa, tapi tidak diucapkan dengan lisan-lisan mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Fir'aun dan bala tentaranya itu mereka mengingkari dengan lisan-lisan mereka. Wastaiqanat anfusuhum, padahal jiwa mereka, hati mereka membenarkannya, tapi mereka ingkar dengan lisan-lisan mereka. Apa sebabnya? Zulman wa uluwan, karena mereka orang yang zalim lagi sombong. Kemudian unsur yang ketiga yakni amalun bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan kita. Sebagian kaum muslimin seperti orang-orang yakni apa namanya? Orang-orang orientalis, orang-orang yang mempercayai seluruh agama itu benar. Mereka mengklaim bahwasannya amal itu hanya sekedar tambahan, yang terpenting adalah benarnya hati. Ini tidak benar. Kenapa? Karena amalan itu merupakan bukti dari benarnya hati. Nabi SAW bersabda, di dalam tubuh seseorang itu, di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baik seluruh anggota badannya. Artinya apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh perbuatan anggota badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruk pula seluruh anggota badannya. Wahyal qalbu. Dan segumpal daging tersebut adalah al-qalbu, adalah hati.
Artinya apa? Kalau benar hati seseorang itu bersih, kalau benar hatinya itu jujur, tentu akan tercerminkan dari seluruh anggota badannya. Orang yang benar hatinya pasti dia beramal. Dia meninggalkan amal, justru dia menunjukkan akan rusaknya hati. Ini dia khutbah yang pertama. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kemudian jalan yang kedua untuk meraih kemuliaan setelah iman adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, innal ilma yarfa'u sahibahu ma la yarfa'uhu al-mulku wal mal. Sesungguhnya ilmu akan mengangkat derajat pemiliknya dari derajat yang tidak mampu digapai oleh seorang raja atau seorang hartawan. Artinya raja tidak mampu mengangkat seseorang melebihi derajat orang yang memiliki ilmu. Demikian pula harta tidak mampu mengangkat derajat seseorang melebihi derajat yang didapatkan oleh seorang yang berilmu. Maka patut kita syukuri bersama di tempat kita yang mulia ini. Di dalamnya terdapat majelis-majelis ilmu yang di dalamnya kita bisa meraih kemuliaan. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana di dalam jalan tersebut dia maksudkan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk berjalan menuju surga. Maka hendaknya kita saling bahu membahu, mengajak tetangga kita, keluarga kita yang terlebih dahulu, kemudian tetangga kita, kaum muslimin seluruhnya secara umum, mengajak mereka untuk meraih kemuliaan ini, menghadiri majelis-majelis ilmu. Demikian pula dengan anak-anak kita, masukkan mereka di dalam sekolah-sekolah yang di dalamnya mengajarkan ilmu tentang agama Islam, tentang agama Allah Azza wa Jal. Ini dia seorang ulama kibar, Muhammad Al-Auqas radhiyallahu anhu. Beliau terlahir dalam keadaan cacat. Sehingga sang ibu melihat dan berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la taq'udu fi majlisin illa kunta mudhakam bih." Wahai anakku, tidaklah engkau duduk di suatu majelis kecuali kelak engkau akan menjadi bahan olok-olok, engkau menjadi bahan bulian. Kata ngetrennya, engkau itu menjadi bulian teman-temanmu disebabkan oleh apa? Oleh cacat yang ada pada dirimu. Maka sang ibu berkata, fa'alaika bitalibil ilm, maka hendaknya engkau menuntut ilmu, fa innahu yarfa'uka, karena sesungguhnya ilmu itu akan mengangkat derajatmu. Sehingga nasihat yang agung ini tertancap kokoh di dalam dada Muhammad Al-Auqas radhiyallahu anhu. Beliau pun keluar mengembara menuntut ilmu dari satu guru ke guru yang lainnya selama 20 tahun lamanya. Lalu beliau pulang ke negerinya dan beliau pun menjadi seorang ulama kibar, ulama yang disegani oleh setiap manusia yang berjumpa dengannya. Ini dia kemuliaan
dia menjadi raja di dunia sebelum dia menjadi raja di akhirat. Wallahu taala alam. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'alna minal mu'minin. Allahumma ij'alna minal mu'minin. Allahumma ij'alna minal mu'minin waj'alna minal muwahhidin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhirud da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.